Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangrah. Tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 13 September 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita mau hening sejenak untuk menyiapkan hati kita menerima sabda Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan cinta kasih, kami sungguh bersyukur bahwa ketika kami membuka mata kami bisa melihat orang-orang yang kami kasihi. Ketika kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati dunia yang Tuhan ciptakan, kiranya Tuhan merahmati setiap kami dengan kasih yang begitu luar biasa ini. Biarlah firman yang akan kami dengarkan juga boleh menuntun kami, supaya di dalam kehidupan kami boleh sejalan dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami sudah rindu untuk Engkau sapa. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada perenungan ini adalah melihat jauh lebih dalam. Ya, kalau kita saksikan di tengah layar yang sedang kita saksikan ini, mungkin layarnya setengah berwarna hitam. Ya, ini bukan karena layar kita rusak atau device kita rusak, tetapi ini memang dibuat setengah tidak terlihat atau berwarna hitam. Apakah kita nyaman melihat gambaran seperti ini? Tentu tidak nyaman, ya. Saya kembalikan dulu ya. Nah, ini menjadi gambar yang lebih utuh. Kita lebih nyaman untuk menyaksikannya. Sebab itulah mengapa kita juga diingatkan lewat bagian ini untuk melihat segala sesuatu jauh lebih dalam, lebih luas lagi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita justru lebih cenderung untuk melihat segala sesuatu secara parsial. Ya, melihat setengah-setengah, mendengar hanya beberapa orang saja, ya, sehingga dalam pengambilan keputusan ketika kita sedang memiliki persoalan itu menjadi tidak tepat. Karena tadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan hanya berpihak pada orang-orang tertentu saja. Padahal ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Nah, pada bagian yang akan kita renungkan hari ini juga berbicara hal yang sama, bahwa Yesus menegur para murid dengan menggunakan pohon ara. Mari bersama-sama kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-22. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada daun itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita hari ini, Yesus sedang menegur para muridnya, di mana mereka seringkali hanya melihat seperti apa yang dialami oleh para pengikut lainnya. Mereka hanya melihat bagian-bagian tertentu saja. Mereka tidak menyelami apa yang Yesus lakukan. Bahkan ketika kita membaca bagian ini, mungkin saja kita bisa melihat dari sudut pandang bahwa Yesus lapar. Setelah puasa yang dia lakukan, ketika melihat pohon ara, dia mengharapkan buah tetapi tidak mendapatkan buah dari pohon itu, maka Yesus marah dan mengutuk pohon ara tersebut. Mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang ini, tetapi tidak mungkin Yesus berlaku seperti demikian, sebab ia akan berlaku bijak. Ia tidak mungkin menyalahgunakan kemampuannya. Maka pada bagian ini sebenarnya Yesus sedang menegur para murid yang justru gagal melihat apa yang dikerjakan Allah. Di mana dalam bagian tadi dikatakan para murid terpukau oleh apa yang dilakukan Yesus. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Harusnya mereka tahu, oh itu memang Tuhan yang punya kuasa. Tuhanlah yang empunya segalanya.
memperlihatkan kembali sebuah pernyataan bahwa Tuhan sungguh berkuasa. Tetapi apa yang dilakukan para murid justru melihat pada bagian-bagian yang terpukau dengan segala hal yang Tuhan Yesus lakukan. Yang bagian ini adalah mengutuk pohon ara. Yesus menegur para murid sebab sejatinya para murid menjadi sama seperti para pengikut lain yang mengejar-ngejar Yesus hanya karena tindakan-tindakan yang Yesus lakukan lewat mukjizat-mukjizatnya. Mereka menantikan mukjizatnya, tapi mereka tidak memahami apa yang Yesus kehendaki bagi kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, para murid dipanggil untuk bukan menjadi orang-orang yang seperti pengikut Yesus yang hanya menyantikan mukjizatnya, tetapi mereka dipanggil untuk menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Itulah tadi sebabnya mengapa Yesus menggunakan perumpamaan pohon ara itu untuk menjadi alat menegur para murid. Yesus mengharapkan pohon itu dapat berbuah, maka para murid juga diharapkan berbuah ketika mereka berada terus di samping Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kasih, maka kita diajak untuk menahan diri, kita diajak untuk mengendalikan diri supaya kita bisa mencerna segala sesuatu menjadi lebih jelas. Di dalam segala pergumulan, di tengah segala keputusan-keputusan yang kita akan buat, maka kita diingatkan Tuhan untuk melihat dari sudut pandang yang lain, mendengar bukan hanya dari orang-orang tertentu saja, tapi mendengar dari banyak orang, supaya gambaran atau mungkin apa yang kita butuhkan bisa terlihat dengan jelas, sehingga keputusan yang kita ambil menjadi keputusan yang tepat. Dan itulah yang disebut dengan hal yang bijak, yakni benar-benar mengambil segala keputusan dengan cara yang tepat, bukan hanya melihat pada bagian-bagian tertentu saja. Biarlah firman hari ini boleh mengingatkan kita untuk berhati-hati, melihat jauh lebih dalam, supaya segala sesuatu yang kita putuskan atau kita ambil, boleh kita ambil secara tepat. Mari bersama-sama kita menutup perenungan ini di dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur bahwa Tuhan Allah boleh menegur kami. Kami mengakui bahwa di tengah segala permasalahan yang kami hadapi, seringkali kami hanya melihat dalam satu sisi. Kami tidak berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang lain, oleh karena banyak hal. Tapi kiranya Tuhan, melalui firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami, supaya kami dalam menjalani kehidupan boleh melihat segala sesuatu lebih utuh. Bahkan di tengah segala pergumulan yang terjadi, kami boleh belajar untuk terus bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki ketika permasalahan ini terjadi pada setiap kami. Maka kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan cinta kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Sampai jumpa.